Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas segala dosa-dosa kita. Izin perkenalkan diri, nama saya Haryadi Rahman, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, periode 2023-2024. Kultum yang saya akan bawakan di Gen Ramadan kelima ini yaitu adab dalam berorganisasi. Di dalam adab dalam berorganisasi ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama, memiliki niat dan tujuan yang mulia. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, saling menolong. Dan yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, memiliki niat dan tujuan yang mulia. Di dalam organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Niat dan tujuan didirikannya organisasi ini sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi. Meskipun nantinya akan keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu dan kelompok dalam organisasi, jikalau niat dan tujuannya mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuannya. Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya untuk Allah, apa yang ia tujui. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslimin. Yang kedua, amanah. Di dalam organisasi haruslah memiliki sikap amanah dalam mengembangkan tugas. Jika sikap amanah tidak dilakukan di dalam organisasi, maka berbagai penyelewengan akan terjadi sehingga timbul keraguan untuk mempercayakan sebuah tugas di dalam organisasi. Kemudian organisasi akan mengalami penurunan dan menghilang dari permukaan. Oleh karenanya sikap amanah adalah sikap yang harus ada di dalam organisasi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi yang tidak memegang janji. Hadis riwayat amanah. Yang ketiga adalah saling menolong, di mana di dalam organisasi pembagian tugas merupakan suatu unsur signifikan untuk mencapai tujuan dalam berorganisasi. Nah, oleh karena itu, sikap saling menolong merupakan sikap yang wajib dilakukan dalam organisasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Suatu hal yang perlu digarisbawahi dalam sikap tolong menolong adalah kesesuaian dengan pembagian tugas yang diberikan. Apabila tugas individu belum terselesaikan, tidak sepatutnya untuk mencampur adukan tugas individu dengan tugas lainnya. Yang terakhir, berkomunikasi dengan baik. Untuk menjalankan organisasi yang baik, hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi pun juga harus baik. Di dalam Islam, 5 prinsip dalam berkomunikasi. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan terhadap sesama atau diam jika tidak mampu, yaitu qalan kariman. Yang kedua, perkataan dilakukan dengan lemah lembut meskipun dengan lawan atau rival, yaitu qaulan layyinan. Yang ketiga, isi perkataan berupa sesuatu yang benar dan jujur, qalan sadidan. Dan yang keempat, pantas diucapkan sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu qalan baligan. Dan yang kelima, perkataan yang keluar mudah dimengerti oleh pendengar, yaitu qalan ma'rufan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kultum kali ini. Selamat menantikan berbuka puasa. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.